kelompok 3 ingin mempresentasikan Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Saya Nisa Ariska. Saya Tiara Eka Mulyani. Saya Nazla Nurul Azhara. Baik, kami akan mempresentasikan materi ini. Islamasi dan silang budaya di Nusantara. 1. Proses Islamasi di Nusantara. Menurut Hasan Maulid Ambari ada 3 tahap proses Islamasi di Nusantara. Pertama, fase kehadiran para pedagang muslim ke abad 1 sampai ke abad 4 Hijriah. Sejak permulaan abad Masehi, kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar di wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi, apakah ada data tentang masuknya penduduk asli ke dalam Islam? Meskipun ada dugaan bahwa dalam abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempatnya, sehingga mereka memeluk agama Islam. Pada abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah sampai 7 dan 10 Masehi, jika Jawa tidak tersebut sebagai tempat persinggahan perdagangan. Mengenai adanya makna Fatimah binti Maimun di lereng Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah sampai 1082 Masehi, bentuk masean dan rijatnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-16 Masehi. Fatimah berpendapat bahwa nisan itu ditulis oleh orang Syiah dan ia bukan seorang muslim Jawa, tetapi seorang pendatang yang sebelumnya bermukim di timur jauh. 2. Persialangan budaya di Nusantara. Indonesia secara tepat digambarkan Bung Karno sebagai taman sari dunia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berwujud di titik strategis persilangan antar benua dan antar samudra. Dengan daya tarik kekayaan sumber daya berlimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari membawa berbagai arus peradaban. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau sudah ada sejak abad pertama di Masehi kepulauan Indonesia berdasarkan data arkeologi berupa prasasti-prasasti serta data historis berupa berita-berita asing. Islam masuk istana raja. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. Sumatera merupakan daerah pertama yang didatangi oleh kaum muslim. Selain itu, Sumatera merupakan daerah yang sangat strategis dan berhadapan langsung dengan jalur pelayaran perdagangan dunia. 2. Kerajaan Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa antara lain ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah di desa Lerang, Kecamatan Manyar, Gresik. 3. Kerajaan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan juga banyak terdapat kerajaan-kerajaan yang bercocok Islam. Di antaranya adalah Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliu, Kesultanan Bunong. 4. Kerajaan Islam di Sulawesi. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung pada masa itu. Contohnya dari kerajaan Islam yang berbeda di Sulawesi adalah kerajaan Gorontalo, kerajaan Wajo, kerajaan Soping, dan Kesultanan Buton. Dari sekian banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi, yang paling terkenal adalah kerajaan Gorontalo. 5. Kerajaan di Maluku. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad 15 sampai 19 Masehi, kawasan ini menjadi daerah rebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sejak awal diketahui bahwa daerah ini dapat 2 kerajaan besar yang bercorak Islam, yaitu di Papua. Berdasarkan sumber-sumber daerah sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama.
menerangkan berdasarkan bukti sejarah terdapat beberapa kerajaan Islam di Papua, di antaranya Kerajaan Waidio, Kerajaan Mislo, Kerajaan Silawati. 7. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Diperkirakan kehadiran Islam di Nusa Tenggara, khususnya di Lombok, pada abad ke-16 Masehi yang diperkenalkan oleh Sunan Parapen, putra Sunan Giri. Sedangkan Islam masuk ke Sumbawa diperkirakan datang lewat Sulawesi. Adapun beberapa kerajaan Islam di Nusa Tenggara, diantaranya Kerajaan Lombok, Kerajaan Sumbawa, dan Kerajaan Bima. Baik, presentasi dari kelompok kami saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan dari kelompok kami mohon dimaafkan.